Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pak Mursyidin. Oh iya, silakan Pak Imam. Silakan Pak. Maaf. Saya imam kalau tidak ada Pak Ustaz. Tidak layak saya jadi imam kalau ada Pak Ustaz. Iya. Ya, syukran Ustaz. Iya. Sebagaimana diketahui bahwa yang menentang dakwah Rasul itu bukan hanya Abu Lahab. Tapi kenapa Abu Lahab yang naik di surah ini Ustaz? Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Rasul mengumpulkan para orang Mekah tadi, orang-orang Quraisy, kemudian Abu Lahab mengatakan bahwa untuk ini kamu mengumpulkan kami. Itu kan berarti mulutnya Ustaz. Tapi dalam ayat ini dikatakan binasalah kedua tangannya. Tabat yada Abi Lahab. Ya. Mungkin itu kenapa tangannya padahal mulutnya yang ya. Syukran Ustaz. Atau binasa saja Abu Lahab saja semuanya. Baik, yang pertama, Al-Quran tentu tidak hanya menyebutkan Abu Lahab sendiri ya. Dalam Quran banyak kisah-kisah orang-orang yang zalim yang disebutkan. Misalnya Allah bercerita tentang Firaun, ya, tentang Qarun, ya, tentang saudara-saudara Nabi Yusuf ketika sebelum mereka bertobat tentu saja ya, ketika mereka mencelakakan Nabi Yusuf. Ini banyak juga Allah ceritakan dalam Al-Quran juga yang disebut dengan nama-namanya. Selain Abu Lahab, disebut juga dengan nama-namanya. Memang kalau dari kaum Quraisy ya, Abu Lahab ini yang ternyata ya dalam tanda kutip terpilih ya, terpilih, auzubillah, disebutkan namanya dalam Al-Quran tapi dengan penyebutan yang buruk ya, bukan disebutkan dengan pujian tapi disebutkan dengan celaan ya, bahwa dia sebagai penghuni neraka yang menyala-nyala. Kalau kita bertanya kenapa Abu Lahab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum Quraisy ya, bukan Abu Jahal, bukan yang lain-lain, penjelasan pastinya tentu Nabi tidak menyebutkan itu ya, kita tidak tahu secara pastinya. Tapi kita bisa mungkin mengira-ngira hikmahnya. Ya, apa hikmahnya? Kenapa Abu Lahab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini? Barangkali di antara hikmahnya adalah karena Abu Lahab itu adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Jahal yang juga sangat keras permusuhannya, memang dia jauh dia dari suku lain, dari suku Bani Makhzum, bukan dari Bani Hashim. Sehingga wajarlah ya, ada persaingan orang-orang Arab itu kan, ada persaingan antar suku, itu fanatisme kesukuan. Salah satu yang menyebabkan Abu Jahal tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW adalah karena fanatisme kesukuan. Dia mengatakan Bani Hashim dengan Bani Makhzum itu bersaing sejak dulu. Kalau mereka melayani jamaah haji, kita juga Bani Makhzum melayani jamaah haji. Kata dia kasih makan jamaah haji gratis, kita kasih makan gratis. Dia kasih minum gratis, kita kasih minum gratis. Dia punya jagoan-jagoan berperang, kita juga punya jagoan-jagoan berperang. Terus Bani Hashim bilang, minna nabiyun, kita punya nabi. Bani Makhzum tidak punya nabi. Dia bilang, kalau begitu saya tidak mau aku dia sebagai nabi. Supaya apa? Supaya sukunya Abu Jahal, Bani Makhzum dengan Bani Hashim tetap bisa bersaing. Ya, kalau dia mengakui kenabian Rasulullah SAW berarti kalah Bani Makhzum, tidak punya nabi, Bani Hashim punya nabi. Itu Abu Jahal dan memang suku yang lain. Tapi ini Abu Lahab yang memang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dan orang-orang Arab mengatakan, ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa gangguan dari keluarga yang dekat itu, ya, itu katanya lebih pahit, ya, lebih menyakitkan daripada tebasan pedang yang sangat tajam, ya. Apa itu? Wadammu dzabil qurba asyaddu mararatan minal husamil muhannad, ya. Katanya celaan kerabat yang dekat kepada kita, kalau sampai mencela kita, itu lebih pahit daripada
min waq'il husabil muhannad, ya, asyaddu marad min waq'i al-husam al-muhannad, daripada tebasan pedang India. Jadi orang Arab dulu kalau perang tanya itu pedang India. Sangat menyakitkan. Sehingga itulah Abu Lahab, mungkin inilah hikmahnya mengapa Allah pilih, menunjukkan bahwa jangan seperti ini. Dia ini sudah kerabat dekat. Dia ini waktu Nabi lahir dia bergembira sampai dia bebaskan budaknya. Waktu dia bertetangga dengan Nabi, satu tembok dengan Rasulullah SAW. Dua anaknya dinikahkan dengan dengan dua putri Rasulullah SAW. Orang ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Mengapa dia seperti itu? Ya, mengapa seperti itu permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga memang kalau kita mau ukur ini di antara semua orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak memang yang sangat keras permusuhan, yang sederajat dengan Abu Lahab permusuhannya itu banyak. Yang tingkat permusuhannya sama beratnya dengan Abu Lahab ini. Yang membedakan apa? Abu Lahab ini pamannya Nabi. Dia paman, dia kerabat yang sangat dekat. Ya, kok sampai seperti itu permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu mungkin hikmah, ya, sehingga kenapa Abu Lahab yang diceritakan Allah dalam surat ini. Yang kedua, dikatakan tabbat yada, padahal yang berbicara adalah mulutnya. Ya, tadi sudah kita sebutkan salah satu penafsiran tabbat yada karena Abu Lahab itu selalu melempar. Ya, dia melempar. Jadi begini, satu ayat itu bisa punya sebab lebih daripada satu. Ya, di ayat-ayat yang turun dalam Al-Qur'an itu bisa sebabnya lebih daripada satu. Ya, sebagaimana ada juga ayat yang bisa yang bisa turun lebih daripada satu kali. Ya, bisa turun lebih daripada satu kali dengan sebab yang berbeda. Bisa juga turun satu kali dengan sebab yang berbeda. Jadi kalau tidak dikatakan, mengapa tidak dikatakan tabba famu Abi Lahab misalnya, celakalah mulut Abi Lahab, padahal mulutnya mengatakan yang mencela Nabi. Ya, karena ada salah satu perbuatannya yaitu melempar Nabi. Ya, melempar Nabi. Nah, itu sangat menyakitkan tentu saja, ya. Kalau Abu Lahab itu ketika mencela Nabi dengan lisan itu depan kaum Quraisy, artinya kita satu keluarga lah. Quraisy itu kan satu keluarga semua. Suku besar itu Quraisy. Di dalamnya banyak suku kecil namanya Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Adi, Bani, ya, macam-macam. Masih mending lah kita satu keluarga lah kalau kau celah saya di depan kita keluarga. Tapi kalau orang lain datang dari luar, bayangkan suku Arab datang dari luar, saya datangi untuk tawarkan Islam sama mereka, kemudian kamu datang di belakang saya, boleh lempari saya dengan batu dan mengatakan la tusaddiquhu innahu majnun innahu kadzdzab. Jangan dengarkan perkataannya. Dia itu orang gila, dia itu tukang pendusta, sambil dilempari dengan batu. Kira-kira yang mana lebih menyakitkan? Lebih menyakitkan yang kedua. Karena di hadapan orang lain, bayangkan, ya, kok permalukan saya ini, betapa dipermalukannya Rasulullah SAW di hadapan suku-suku yang datang dari luar Mekah. Sehingga mereka tentu mengatakan, wah ini orang hina betul ini. Orang hina betul. Bayangkan sampai pamannya sendiri mengatakan dia ini pendusta, dia ini orang gila, dilempari sama batu sama pamannya sendiri. Itu betul-betul penghinaan yang mungkin tidak ada lagi penghinaan yang lebih hebat daripada kita bilang namanya penghinaan. Ya. Adapun ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, ya, itu juga sangat menyakitkan karena datang dari seorang paman, tapi masih di depan kita semua orang Quraisy nih, satu keluarga lah kita, satu Quraisy. Ya. Dibandingkan ketika Nabi sedang menemui kabilah-kabilah Arab lainnya, kemudian dilempari batu, ya, dikata-katain. Nah, barangkali itulah hikmah barangkali, ya. Enggak dikatakan tabat yada, dan juga selain itu telah kita jelaskan tadi, tabat yada punya beberapa makna, bisa bermakna celakalah tangannya karena itu suka melempar batu kepada Nabi ketika berdakwah, atau merugilah semua yang diusahakan, semua pekerjaannya dia kerjakan tidak akan bermanfaat baginya, atau merugilah dia. Jadi bisa menyebutkan tangan itu adalah gaya bahasa, menyebutkan sebagian dan memaksudkan seluruhnya, yaitu diri Rasulullah, diri Abu Lahab, ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.